Tersesat, oh tersesat. Haleluya. JPCC Kemang, anggur baru tercurah, come on! Main sih, malu-maluin aja ini. Ini namanya press worship. Press worship. Terus, mari katakan, come on! Ngapain tadi gini-gini ya? Itu Laposo bukan Segido. Ngapain kayak gitu-gitu, malu-maluin aja. Ini namanya bersemangat dalam bermusik. Ini gereja bukan synchronize. Daripada lu di gereja pakai jas, duduk-duduk tenang. Diam. Emang mayat duduk pakai jas. Iya lu, ngapain sih lu gini-gini segala macam. Ini kayak gue nih dengar khotbah. Oh iya. Lu denger khotbah. Kenapa lu jadi tidur? Mempertahankan ciri khas. Mending kayak gue, gini semangat, la gitu. Malu-maluin aja ini. Gila anak ini, kau gak boleh kayak gitu kau. Bodat. Kok kayak temnya? Entah kok kari je. Aku lah perban gereja, mau mati kok kemana? Bebe nion urip mebira tuh. Mas mupoki kau iso. Gak ngerti pendeta. Kalau jangan ngomong jorok lah. Gak ngerti pendeta. Enggak. Alah, aku tahu kau. Kalau lagi khotbah bukan tidur kau. Apa? Kau bilang sama sebelahmu, aku keluar dulu sebentar ya. Iya. Ini kan, gini dulu kau kan. Betul. Baru siap itu, Bang. Udah selesai, udah doa syafaat. Syafaat, Kan baru gini kau kan. Itu kalau yang cowok. Kalau yang ibu-ibu mau ngantuk, bagi dulu permen hekmu Eda. Permen hek ada yang merah, yang merah itu yang minum langsung melek itu. Permen hek itu namanya. Selalu ada di tas tuh. Iya. Selalu ada. Gila, udah gereja itu ya udah tone-nya tuh suaranya ya slow aja gitu. Karena kan saat kita tenang itu saatnya Roh Kudus masuk. Kalau jingkrak-jingkrak gitu kan Roh Kudus masuk, dia lagi asik nih. jadi Justru karena Roh Kudus masuk langsung kita bahasanya bahasa yang lain. Masa Roh Kudus bahasa Indonesia? Roh Kudus itu bahasanya universal. Namanya bahasa roh. Itu baru benar. Enggak, udah paling benar itu ya gereja. Kau abis bikin. Jangan dong. Gimana Pak Pendeta? Ya itulah fenomena yang banyak terjadi kan hari-hari ini, bahwa orang saling cela mengenai cara ibadah, masalah baptisan, masalah tepuk tangan, dan itu Ya diselam lah kalau baptisan. Iya. Sampai gini. Bener. Kalau nggak gitu, nggak dong. Betul. Nggak bisa dong. Iya, jadi kita bahas cara tata ibadah ya. Tata ibadah. Gak bisa dipungkiri kan kalau kita di gereja Indonesia tuh ada yang hening, tenang. Sorry kalau Pak Pendeta mungkin headbang. Vokalis seringai. Gimana Pak? Ada yang tenang, ada yang hening, ada yang rame kan. Rame, Jadi ada yang pakai alat musik, ada yang alat musik full, ada yang enggak. Enggak, benar. Nah, sebenarnya kan tuh dari mana idenya? Iya. Dari mana asal muasalnya? Siapa yang memulai, siapa yang benar, siapa yang enggak, itu yang menjadi pertanyaan. Tapi orang lebih banyak ke debatnya. Nah, kita coba urai ya. Nah, jadi gini, dalam tata ibadah dalam Alkitab sebenarnya gini, ada 3 tabernakel yang pernah dibangun. Pertama tabernakel Musa. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama. Tabernakel Musa tuh berisi ukupan doa. Disitulah cenderungnya esensinya di doa. Memberikan sebuah tenang, tidak ada gambus, tidak ada rebana, tidak ada kecapi. Jadi benar-benar fokus kepada doa. Dalam keheningan, dalam tata cara yang dibangun Musa di situ. Lalu berprogresif. Kita lihat ada tabernakel Daud. Nah, Daud kalau kita lihat di Tawari itu mulai ada penjaga pintu yang dibilang sekarang tuh Asher. Asia. Nah, jadi waktu Daud ini bawa
tabernakel. Apa benar? Ya kan? Jadi ada tata cara, ada penyanyi. Ada pemimpin biduan tapi nggak disawer. Iya, benar. Beda. Jadi ada lalu iya benar pakai tembakan Supreme. Nah, di Daud itu ada rebana, ada kecapi, ada gambus. Jadi ada alat musik pukul, petik, tiup, dari situ mulai ada, dan ada penyanyi-penyanyi. Ada penyanyi-penyanyi. Iya. Nah, terakhir tabernakel Salomo. Nah, Salomo tuh mengcombine dua itu. Oke. Makanya orang sekarang bilang ada doa, ada pujian, ada penyembahan. Nah, sebenarnya sama-sama aja. Monggo lah mau dipakai yang mana. Mau pakai tabernakel Musa ya silakan. Ya kan, teman-teman Katolik misalnya dengan organ tunggal, dengan orkestra, dengan musik-musik klasik, ya kan. Lalu ada yang gerakan-gerakan Pantakosta dan karismatik sekarang cenderung full band. Ya, dengan genre-genre yang menarik gitu. Nah, benar. Ya, itu kan mengekspresikan apa yang dibuat oleh Salomo. Ya, menggabungkan Daud, Salomo dan Musa. Oke. Gitu. Jadi itu sebenarnya apa yang ada dan silakan dikonsumsi aja. Begitu. Nah, situlah asal muasalnya seorang itu organisasi itu memilih pola dalam ibadah. Tapi sebenarnya esensinya gini. Oke, kita masuk esensi ya. Ketika orang membangun cara ibadah yang lebih baik, Yesus membangun cara hidup yang lebih baik. Nah, makanya nggak penting akhirnya. Gue tuh pernah pelayanan ke Myanmar, pedalaman, di mana alat musiknya tuh gong. Jadi haleluya, dong. Ini apa C mayor? Dari awal sampai habis cuma gong doang. Nah, di situ gue belajar bahwa esensinya instrumen sejati itu hati. Percuma kita memainkan semua alat musik ataupun alat musik tunggal, tapi hati kita nggak bener di hadapan Tuhan. Begitu. Jadi esensi dari tata ibadah adalah cara hidup, gimana kita perlakukan suami, istri, keuangan kita beres apa enggak, kita nerobos lampu merah apa enggak, kita buang sampah sembarangan apa enggak, kita berintegritas apa enggak, kita hidup dalam dua identitas apa enggak. Itulah yang sejati sebenarnya. Tapi kan pola ibadah ya progresif. Iya, tapi bisa membuat pelin-pelan Pak Pen. Iya, misalnya ini ada teman saya ya di kampung, dia gerejanya itu tadi HKBP. Nyampe Jakarta JPCC tiba-tiba. Karena FOMO kan. Nongkrong di Kokas yuk. Ya udah gua JPCC aja. Iya. Capek lagi gua ke Cawang gitu. Jadi itu gimana Pak? Iya, jadi itu dia kan mempunyai dua. Makanya itu kan yang membuat orang risih. Risih gitu loh. Jadi buat beberapa orang tuh kayak pindah agama loh. Iya. Itu udah kayak orang pindah agama, pindah genre ibadah. Nah, karena banyak yang dilarang sama orang tuanya. Kau nanti kalau udah ke kota, jangan kau ikut gereja yang martopak-topak itu ya. Itu uang cuman dicarinya itu gitu. Nah, makanya lihat lagi esensi. Makanya kita kembali kepada basicnya. Yang dibangun tuh Yesus adalah cara hidup, bukan cara ibadah. Mau pakai mada bakti mau enggak, ya monggo silakan. Mau pakai kidung jemaat mau enggak, ya monggo silakan. Yang penting cara hidup harus benar. Nah, ada lagi gereja yang mertopak-topak katanya itu ngelarang untuk punya ibadah adat. Nah, itu gimana? Udah ngelarang untuk ikut adat, kan ada yang kayak gitu kan? Ada. Nggak boleh lagi ikut adat karena itu dosa katanya. Ya. Kalau bicara adat kan sesuatu yang luas sebenarnya. Ada orang pokoknya adat tuh dosa. Nah, ini cincin kawin kan adat. Oh iya, betul. Ini kan culture. Budaya. Betul dong. Nggak ada di Alkitab nikah kasih cincin kawin, nggak ada. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya makanya dikembalikan di cara hidup. Nah, esensinya adalah bertumbuh itu bersama, dan bersama itu tidak harus sama sejatinya. Tidak harus sama. Makanya sebenarnya interaksi kekristenan dalam komunal yang berbeda itu menarik dan harus. Jadi yang berbeda itu bukan musuh. Bayangin ini ya, menyedihkan bahwa orang bisa nggak omongan bertahun-tahun cuma gara-gara perbedaan ini. Musuhan. Entah kenapa orang lahir baru Kristen langsung tahu karismatik musuhan sama reform misalnya. Iya benar. Galak gitu di sosmed. 5 kesalahan karismatik, nomor 4 akan buat kamu tercengang. Itu dia. Atau udah telepon, kau jangan lagi ngomong sama bibitmu itu ya. Udah karismatik dia sekarang. Ya kan. Dulu banyak kali kayak gitu kan. Iya. Makanya marilah kembali ke cara hidup. Ngapain kita mempertahankan cara ibadah kita dengan cara kita melukai orang-orang yang harusnya kita sayang? Iya. Orang-orang yang harusnya kita support, orang-orang yang harusnya ada sama-sama dengan kita. Benar. Ya, jadi kalau kita ke gereja menyembah Tuhan, kita ngerasa lebih baik
dari orang-orang yang kita rasa beda itu artinya pergi berhasil, pulang gagal. Betul. Tapi kalau bicara mengenai tata ibadah, kalau kita lihat kepada kisah Kain dan Habil, Menarik. ini kan ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Betul. Kain pakai sayur-sayuran kan asapnya ke mana? Kemana? Ke rumahnya Coki. Iya, betul. Kan Habil doang yang sampai ke atas gitu kan. Benar. Kalau asapnya ke rumah Coki, sayurnya berarti sayur yang beda dong. Iya. Sayur hijau. Sayur hijau, benar. Ke rumah Coki sama ke rumah Snoop Dogg. Iya. Langsung pas gitu. Dadadadadam. Langsung pakai kacamata. Iya. Gitu. Nah, itu masalah kayak gitu diterima dan tidak diterima kayak gimana? Ya ini menarik nih, Kain Tuhan dan Habel. vegan gitu. Iya. Kain dan Habel. Jadi kan orang tuh pembahasan sekolah minggu, apa sih yang membuat perbedaan antara persembahannya Habel dan Kain? Itu kan jadi perdebatan di sekolah minggu. Dan ternyata kalau kita lihat di Ibrani 11 ayat 4, yang membuat beda itu bukan tata ibadahnya, tapi karena iman. Nah, kalau nanti cek aja Ibrani 11 ayat 4, ini baru pertama kali nih buka ayat di domba tersesat. Oh, luar biasa nih. Kenapa nggak dari dulu ya? Iya, benar. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Jadi alasannya karena iman. Lalu kenapa bisa ada muncul iman? Kan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, jadi ceritanya gini, singkat aja sebagai closing. Mungkin satu-satunya orang yang nggak punya opung pertama kali adalah Kain dan Habel. Oh iya betul. Iya dong. Iya. Mana opung gue? Nggak ada dong. Tidak ada. Nah satu kali kan Habel nanya sama bapaknya Adam, loh Bapak Adam anaknya aku. Bapak Adam siapa bapaknya? Iya. Nggak ada. Nggak ada karena di situ. Apa marganya? Dari mana dia datang? Udah nggak jelas itu kalau kayak gitu. Itulah pentingnya pertanyaan. Iya. Kan? Nah, mungkin dia bapaknya yang selingkuh itu kan? Itu Adam Levine. Beda ngomongin Raja Arab. Love you Wendy Walker. Nah, jadi Adam menjelaskan soal Tuhan yang pernah dilihat Adam tapi belum pernah dilihat sama Habel. Oke. Dan Habel percaya sesuatu yang fiktif yang pernah dilihat bapaknya belum pernah dia lihat. Menurut dia fiktif gitu ya. Iya, jadi dia itulah dasar imannya. Kenapa dia persembahkan Kain? Karena gini. Lalu Adam bercerita manusia bersama Tuhan, manusia jatuh, lalu Tuhan membuat pakaian. Ingat kan? Pakaiannya dari kambing domba. Nah, mungkin disinilah Habel mengerti bahwa Tuhan itu suka sama hewan. Karena pakaian pertama dari kambing domba. Nanti kita lihat Kejadian 9, baru manusia boleh makan binatang. Nah, Habel pelihara hewan bukan untuk dimakan, tapi untuk dipersembahkan. Berdasarkan sesuatu yang mungkin fiktif, tapi dia memutuskan untuk percaya. Nah, karena itulah akhirnya persembahannya diterima. Makanya esensi selalu menghancurkan argumen-argumen yang sifatnya tuh di permukaan, aksesoris. Jadi ini adalah waktunya berhenti bermain aksesoris, lalu hiduplah dalam esensi Kristus yang sebenarnya. Berdamailah kalian lah. Ya udahlah, berdamailah. Berarti kau udah mau ke mertopak kan? Enggak, iya, berdamai dia enggak mau. Gini lah, kau didoakan aja kayak gini dulu. Teman-teman domba tersesat, kami mengencourage teman-teman untuk bisa bertanya, menanyakan apapun yang nyeleneh atau yang tidak bisa teman-teman tanyakan di gereja atau kepada pendeta saudara. Ya udah, tanyakan kepada kita. Atau saran pendetanya gitu, Pak Pendeta bisa nggak kacamata Pak Pendeta diganti kacamata gaya? Jadi bentuknya aneh-aneh. Tanyakan kacamata hitam gitu kan. Aduh, itu pendeta Pak Edi Murti. Boleh silakan pertanyaan apa aja. Bukan Stevie Wonder ya? Salut.